Sobat-sobatnya, alur pengisian data pemutakhiran data mandiri non ASN 2024 ini dimulai dari langkah pertama, yaitu cek data diri, kemudian registrasi ulang, kemudian kita login, kemudian kita melengkapi data diri, kemudian kita mengajukan data. Setelah kita ajukan data finalisasi, ini nanti kita akan mendapatkan bukti ya, yaitu bukti pemutakhiran data non ASN. Nah, ini kalau misalkan sebelumnya pemutakhiran data non ASN maksimal dilakukan tanggal 5 April 2024, maka ada kabar gembira bagi teman-teman bahwasanya secara resmi disampaikan untuk pemutakhiran data non ASN ini diperpanjang ya. Kira-kira diperpanjang sampai kapan, bagaimanakah cara memanfaatkannya, serta bagaimanakah tutorial lengkap cara pemutakhiran data non ASN 2024. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, instansi yang pertama kali melakukan pemutakhiran data mandiri sebagai persiapan pengangkatan P3K 2024 adalah Kementerian Agama. Kalau misalkan di sini kita cek surat edaran dari Kementerian Agama tertanggal 28 Maret 2024 terkait tentang pemutakhiran data tenaga non ASN Kementerian Agama tahun 2024. Ya, mana seperti yang kita ketahui bahwa dari seluruh tenaga honorer yang masuk dalam database BKN itu ada yang sudah diangkat menjadi ASN, ada yang belum sampai sekarang. Jadi awalnya itu dari 2,3 jutaan ini tinggal 1,7 juta saja. Nah, makanya di sini dilakukan verifikasi nih, yaitu mana saja honorer yang sudah diangkat, mana yang belum. Makanya di sini dilakukan pemutakhiran data tenaga non ASN. Ini dimaksudkan untuk memperbarui data tenaga non ASN seperti pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelumnya teman-teman, yaitu untuk pelaksanaan pemutakhiran data ini adalah dilaksanakan ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan 5 April 2024. Namun di hari ini tanggal 5 April ini kita mendapatkan informasi terbaru bahwasanya untuk pemutakhiran data ini diperpanjang ya waktunya. Nah, sebelum kita cek untuk jadwal terbarunya, teman-teman perlu dicermati ya. Untuk kita melakukan pemutakhiran data ini silahkan dicermati, yaitu tenaga non ASN nanti setelah kita itu memperbarui data, kita nanti juga mengunggah ya dokumen yang diperlukan secara mandiri. Ini adalah materai 10 ribuan. Kemudian berikutnya ada SPTJM nya, ini formatnya bisa terlampir. Ini coba kita bisa cek ya. Untuk formatnya ini adalah seperti ini, surat pernyataan tanggung jawab mutlak teman-teman. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan untuk tutorial cara pemutakhiran data mandiri nanti kita akan sajikan pada video ini ya, atau nanti kita akan tambahkan semakan di deskripsi ataupun juga pada kartu video ini. Dan untuk pengumuman perpanjangan waktu pemutakhiran data tenaga non ASN Kementerian Agama ini seperti yang dipublikasikan pada Instagram Ropek dari Kemenak, yang mana ini diupdate 11 jam yang lalu ya. Nah, disampaikan informasi yaitu pemutakhiran data mandiri tenaga non ASN ini dilaksanakan sampai tanggal 19 April 2024. Artinya teman-teman yang saat ini belum melakukan pemutakhiran data untuk yang tenaga non ASN terdaftar di database BKN ini belum dilakukan, maka silakan dilakukan karena di sini nanti waktunya diperpanjang ya hingga tanggal 19 April tahun 2024. Nah, ini. Kemudian untuk alamatnya ini adalah pdm-non-asn-kemenak.go.id. Nah, sekarang kita cek untuk di websitenya. Dan sekarang kita cek saja langsung ke situsnya. Kita ketikkan pdm-non-asn-kemenak.go.id. Untuk teman-teman yang berada di instansi daerah silahkan ditunggu ya, yaitu pdm-non-asn-kemenak.go.id. Kita klik enter. Nah, ini adalah untuk sistem ataupun juga link bagi teman-teman di Kemenak ya. Ini untuk melakukan pemutakhiran data. Ya, mana untuk pemutakhiran data di sini untuk alurnya itu nanti ada 5 alur. Ada 5 tahap yang teman-teman nanti dilewati. Yang pertama yaitu cek data diri ya. Yaitu langkah pertama itu nanti teman-teman mengecek data dirinya, kemudian setelah itu melakukan registrasi ulang, kemudian login dan melakukan input data, kemudian lengkapi data, dan terakhir ini adalah mengajukan data. Nah, berikutnya di sini kita cek dulu untuk FAQ-nya ya. Inilah untuk informasinya, yaitu pemutakhiran data mandiri tenaga non ASN diperpanjang sampai dengan nanti tanggal 19 April 2024. Silakan dimanfaatkan, jangan sampai teman-teman nggak melakukan pemutakhiran data ya. Nah, ini adalah untuk
FAQ-nya atau pertanyaan sering muncul. Silahkan nanti teman-teman yang mungkin mengalami kendala bisa cek di sini ya. Nah, misalkan di sini kita cek saja untuk apa tujuannya ini. Nah, apa tujuan pemutahiran data? Tujuannya itu melakukan pembaharuan data non-ASN Kemenak yang memenuhi syarat dan telah terdaftar di database BKN. Kemudian kapan waktu pelaksanaan? Ini adalah awalnya 1 sampai dengan 5 April 2024. Ini diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2024, teman-teman. Jadi dimanfaatkan waktu ini ya. Kemudian di sini untuk tujuannya sudah, kemudian tersalah. Nah, ini apakah yang telah terdaftar di database BKN secara langsung akan diangkat menjadi ASN? Nah, sesuai amanah undang-undang bahwa penataan tenaga non-ASN, honorer dan sebagainya di instansi pemerintah, ini penataannya diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teman-teman yang terdaftar di database BKN ini nanti akan bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk tutorial cara pendataan pemutakhiran data non-ASN ini silahkan simak video ini ya. Kemudian untuk memulai kita melakukan pemutakhiran data non-ASN, silahkan teman-teman scroll ke bawah ya. Nah, di sini silahkan sudah ada nih, yaitu untuk menu cek data diri. Jadi di sini langkah pertama teman-teman untuk cek data diri silahkan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian masukkan nomor KK. Ini adalah untuk mengecek ketersediaan data. Nah, di sini silahkan dimasukkan nomor induk kependudukan, yang di bawahnya adalah di sini diisikan nomor KK. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yaitu saya bukan robot ya. Nanti akan ada kode CAPTCHA. Kemudian silahkan teman-teman di sini klik untuk yaitu tombol cari data. Jadi setelah teman-teman di sini memasukkan yaitu untuk NIK, kemudian nomor KK, kemudian di sini ada kode CAPTCHA ini misalkan 15 tambah 8 berapa, silahkan diisikan ke sini. Kemudian teman-teman klik di sini ya, yaitu cari data. Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan notifikasi terkait tentang ketersediaan data kalian ya, yaitu selama data Anda tersedia silahkan melakukan registrasi ulang dan melengkapi data Anda. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik di sini yaitu klik tombol registrasi ya. Dan langkah berikutnya teman-teman silahkan masukkan ya, yaitu di sini data-data yang diperlukan. Yang pertama adalah masukkan nomor induk kependudukan, kemudian masukkan nomor KK. Kemudian di sini masukkan nama lengkap, kemudian masukkan email aktif, kemudian masukkan nomor telepon atau nomor WhatsApp yang terkoneksi dengan WhatsApp ya. Kemudian teman-teman silahkan masukkan kode CAPTCHA. Oke, seperti ini. Setelah teman-teman masukkan NIK, nomor KK, nama, alamat email, kemudian nomor telepon, kemudian di sini kode CAPTCHA ini silahkan kalian tambahkan jumlahnya berapa. 28 tambah 9 adalah 37. Setelah itu teman-teman bisa klik tombol kirim ya. Dan setelah itu teman-teman silahkan masukkan di sini, kita login ya, kita masuk atau login, silahkan masukkan nomor induk kependudukan dan juga nomor masukkan passwordnya. Nah, ini dikirimkan melalui WhatsApp yang tadi di depan sudah ditambahkan ya untuk nomor HP-nya. Kalian kan tadi menambahkan nomor HP ya di depan. Nanti akan dikirimi yaitu ini data untuk login ini ke WhatsApp masing-masing. Setelah itu di sini tambahkan yaitu CAPTCHA ini adalah di sini 21 tambah 3 itu misalkan berapa, silahkan diisikan ke sini. Setelah itu teman-teman silahkan klik tombol masuk. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman input data diri. Silahkan teman-teman klik saja di sini tombol profil ini ya. Setelah sampai sini silahkan teman-teman menambahkan data dirinya yang di sini ada tulisan belum dilengkapi ya. Langkah pertama di sini bisa kalian mulai dari menambahkan foto profil. Silahkan kalian klik di sini tombol kamera ini untuk menambahkan foto profilnya. Kemudian teman-teman silahkan pilih foto profil yang mau ditambah itu yang mana. Setelah itu teman-teman mengupdate, di sini adalah untuk NIK ini sudah ada ya dari depan tadi. Kemudian untuk email sudah ada, nomor telepon sudah ada dari data yang kita isikan depan tadi. Namun di sini ada banyak sekali data yang perlu dilengkapi ya. Yang ada tulisan belum dilengkapi ini yang teman-teman perlu dilengkapi. Misalkan di sini ada agama, alamat, kemudian ada pendidikan terakhir atau pendidikan yang terbaru ya. Dan untuk melengkapinya teman-teman silahkan klik di sini ya, yaitu tombol ubah ini silahkan kalian klik. Nah, di sini ketika teman-teman ubah data pribadi, di sini untuk nama lengkap kan udah ada, tanggal lahir udah ada, kemudian untuk ini jenis kelamin udah ada, alamat email udah ada. Nah, silahkan kalian pilih yaitu untuk agamanya, kemudian masukkan alamat. Setelah itu teman-teman bisa klik tombol simpan. Dan berikutnya kita akan melanjutkan untuk melengkapi riwayat pendidikan. Ini riwayat pendidikan ini kan untuk mengisi di bagian bawah ini. Pendidikan terakhir, pekerjaan, kemudian unit kerja, ini kita untuk mengisinya. Silahkan kalian pilih tab ke sini ya.
Setelah teman-teman menyimpan untuk data pribadi, silahkan kalian klik tab di sini yaitu riwayat pendidikan untuk melengkapi data pendidikan. Jadi setelah diklik bagian data pendidikan ini, kalian silahkan klik saja tombol unggah ya. Nanti kita akan bisa mengubah data pendidikan. Teman-teman silahkan mengisikan yaitu mulai dari jenjang pendidikannya apa, nomor ijazahnya berapa, tanggal lulusnya kapan, ini pendidikan terakhir ya. Kemudian prodinya apa, kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi, kemudian untuk bukti ijazah atau dan juga transkrip ya. Jadi bukti ijazah dan transkrip ini silahkan kalian bentuk, silahkan disimpan dalam satu file, kemudian diupload ya, yaitu choose file di sini. Kalau misalkan sudah, ini silahkan klik saja di sini ada tombol simpan. Kalau misalkan teman-teman di sini masih mengisi yang data SD, misalkan SD, SMP, SMA, maka di sini jangan klik checklistnya, jangan di checklist ya, jangan di checklist pendidikan terakhir. Nah, ketika teman-teman sudah memasukkan data ijazah terakhir, misalkan ijazah saya terakhir adalah S1 strata 1, maka barulah di sini checklist yaitu pendidikan terakhir. Untuk yang selain terakhir, maka di sini kita abaikan saja. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik tombol simpan. Jadi kurang lebihnya nanti adalah tampilan seperti ini. Ini diurutkan yaitu SD, SMP, SMA, dan S1. Ini adalah untuk yang pendidikan terakhirnya. Setelah kita selesai mengisi riwayat pendidikan, silahkan klik tab yang di kanan yaitu riwayat pekerjaan ya. Kemudian untuk mengisikan riwayat pekerjaan, di sini kan masih kosong nih. Silahkan kalian klik di sini unggah untuk mengisikan data riwayat pekerjaan. Setelah itu silahkan diisikan yaitu sesuai dengan yang diminta ya, yaitu di sini masukkan nomor SK, kemudian nama pekerjaan, kemudian penanda tangannya siapa. Ini adalah contohnya nama orang ya nih. Kemudian di sini tanggal mulai, tanggal berakhir, kemudian di sini tanggal SK, unit pekerjaan, jabatan penanda tangannya apa. Jadi ini kan nama orangnya, terus jabatannya apa nih yang tanda tangan ini. Kemudian berikutnya di sini evidence yaitu buktinya, yaitu silakan diupload untuk buktinya. Nah, kalau misalkan di sini pekerjaan kita ini masih belum berakhir, ini jangan diceklis dulu. Kalau misalkan ini yang terakhir, maka silakan diceklis ya pada bagian terakhir. Setelah itu kita klik simpan. Dan sebagai contohnya, ini adalah tampilannya yang seperti ini yang sudah berhasil kita isikan. Setelah itu kita bisa tab kanan yaitu di bagian dokumen. Kemudian di bagian SPTJM ini kita upload yaitu di dokumen SPTJM ya. SPTJM ini nanti tipenya PDF, ini wajib diisi. Silakan klik saja di sini unggah untuk SPTJM-nya seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yang menyatakan surat pertanggungjawaban mutlak bahwa seluruh data yang kita isikan ini adalah benar. Kemudian tentu akan diarahkan menuju ke unggah SPTJM. Silahkan klik choose file, nanti kita akan diarahkan menuju ke galeri. Silahkan dipilih yaitu file yang bernama SPTJM. Setelah itu silahkan teman-teman bisa klik simpan ya. Oke, kalau misalkan sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalian bisa klik lihat ya untuk melihat dokumennya yang diupload apakah sudah benar ataukah belum. Dan setelah selesai, silahkan klik di sini tombol ajukan data teman-teman. Setelah kita klik tombol ajukan data, maka akan ada konfirmasi pengajuan data tidak dapat dikembalikan lagi. Apakah nanti setuju? Kalau misalkan sudah yakin, silahkan klik iya saya setuju. Dan setelah itu silahkan teman-teman, kalau misalkan sudah fix, silahkan klik di sini ya, yaitu cetak bukti PDM atau cetak bukti pemutakhiran data mandiri. Kita klik saja di sini. Dan berikutnya untuk finalnya, teman-teman akan bisa mencetak bukti pemutakhiran data non-ASN Kementerian Agama. Silahkan teman-teman segera ditindaklanjuti, khususnya untuk yang Kementerian Agama.